Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak sekalian, pada siang hari ini kita kembali bertemu secara virtual Zoom dalam rangka pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah semuanya kita baca doa bersama dalam baca Ummul Quran Suratul Fatihah, agar pelajaran pada hari ini diberikan kelancaran dan diberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Al-Haziniyah wa la kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini, teman-teman silahkan dinyalakan kameranya semuanya untuk mempermudah pelajaran kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya silahkan teman-teman semuanya absen di kolom chat yang ada di virtual Zoom ini. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran baru, Bapak ingin bertanyakan terlebih dahulu, apa pelajaran yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Oke, betul sekali. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang sejarah masuknya Islam. Oke, kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sejarah peradaban bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Oke, anak-anak sekalian, setelah ini Bapak akan menampilkan sebuah video. Silakan anak-anak simak semuanya, karena nanti di akhir pembelajaran hari ini akan ada tugas, yaitu membuat mind map. Jadi silakan anak-anak simak, anak-anak dengarkan, dan anak-anak perhatikan semuanya, dan bisa kalian catat hal-hal yang penting dari video tersebut. Silakan disimak semuanya ya. Adapun kisah kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Pada sisi kehidupan beragama, pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah waktu berjalan sekian lama, mereka melalaikan hal tersebut, meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kemudian di Makkah ada seorang yang bernama Amru bin Luhai dari suku Khuza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanan dan perilakunya yang baik. Suatu ketika, dia pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan yang sangat baik. Maka ketika kembali ke Makkah, dia membawa satu berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Mekah pada saat itu. Dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, yakni Mekah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arab. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sana muncullah berbagai bentuk praktek syirik, bid'ah dan khurafat di masyarakat Arab. Adapun dari sisi kehidupan sosial, kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pandangan yang sangat kontras antar kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki, dan kaum budak dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antar suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka, "Bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizalimi." Adapun perlakuan terhadap wanita juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus,
kemudian dapat mencerai mereka tanpa batas. Sementara itu, perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Na'udzubillah. Kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib bagi mereka. Bahkan dikenal di sebagian mereka dengan istilah wa'dul banan, yakni mengubur anak wanita hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Kesimpulannya, kondisi sosial sangat parah, hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Adapun kondisi ekonomi, masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Sebagian kecil penduduk pinggir negeri hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau negeri Syam. Kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat, meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Betapapun demikian, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa dan pantang dihina, pemberani, lemah lembut, suka menolong dan sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, setelah kalian menonton video tersebut, silahkan kalian bisa berkomentar tentang apa yang ada dalam video tersebut di kolom chat. Oke, sudah mulai masuk. Ini ada yang berpendapat bahwasanya peradaban Arab sebelum datangnya Islam yaitu banyak menyembah berhala, menyembah bintang-bintang. Oke, bagus semuanya. Oke, betul semuanya. Di sini Bapak kembali akan mengulas apa yang ada dalam video tersebut. Sejarah peradaban Arab sebelum kedatangan Islam. Yang perlu anak-anak ketahui semuanya, Islam ialah bukan hanya sekedar agama, tapi ia adalah peradaban yang sempurna, akan menjadi kekuatan dan sebuah kebudayaan yang kokoh di dalam ajaran Islam. Sebab itu adanya sejarah kebudayaan dan peradaban Islam. Sementara sejarah peradaban Arab sebelum kedatangan Islam terbagi menjadi 3 segi. Yang pertama dalam segi peribadatan, yang kedua dalam segi sosial, dan ketiga dalam segi ekonomi. Dalam segi peribadatan, orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam, mereka menyembah malaikat. Malaikat mereka jadikan anak dari Tuhan yang mereka sembah. Lalu mereka menyembah ruh dan para pendahulu-pendahulu mereka yang mereka anggap sebagai ruh yang sakti yang bisa mengabulkan apa permintaan mereka. Dan yang selanjutnya ialah mereka menyembah bintang-bintang, yang mana mereka menyembah bintang-bintang seperti matahari, bulan, dan juga bintang-bintang yang bergemerlap di malam hari. Dan yang terakhir mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat dari batu, dari kayu, dan juga dari emas dan dari logam yang mereka buat sendiri, dan mereka menyembahnya. Itu dalam segi peribadatan. Dalam segi sosial, bangsa Arab pada saat itu dan sampai sekarang pun masih terdiri dari berbagai macam suku dan golongan. Mereka saling berperang memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Pada zaman tersebut, sebelum kedatangan Islam, masih sering terjadi pergejolakan antara kaum antar suku di bangsa Arab. Dan dalam segi ekonomi, bangsa Arab terdiri dari para pedagang dan juga para pengembala di sana. Mayoritas terdiri dari para pedagang dan juga para pengembala di daerah Arab. Gimana anak-anakku sekalian? Masih ada yang ingin tanyakan sebelumnya? Jika tidak, jadi seperti itulah peradaban Arab sebelum kedatangan Islam. Dalam segi peribadatan dan juga sosial maupun ekonomi, masih banyak sekali perubahan setelah nantinya kedatangan Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, tugas hari ini untuk anak-anak sekalian yang minggu depan untuk teman-teman presentasikan ialah pembuatan mind map yang di awal sudah saya jelaskan. Silakan teman-teman buat mind map dari apa yang dari video yang telah teman-teman simak dan juga dari apa yang telah saya jelaskan tadi. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sejarah perkembangan dakwah di kota Mekah.
bagaimana Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Sementara yang tadi kita sudah jelaskan, Arab saat itu masih seperti itu, masih sangat jahiliyah. Ini kita akan mengetahui bagaimana perkembangan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad di kota Mekah nantinya. Oke, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.